Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Gimana keadaan kalian? Tentu sehat kan? Masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini kita mulai masuk materi yang pertama adalah mengenai teks ulasan. Di sini, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, ataupun buku. Nah, teks ulasan ini juga bisa disebut dengan resensi. Nah, jadi kalau ulasan dan resensi itu sebenarnya sama-sama mengulas atau menilai kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Nah, ketika kalian ingin mengulas suatu karya, kalian harus mengulas suatu karya itu dengan sikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi kemajuan karya tersebut. Oke, kita lanjut dalam bentuk slide berikutnya. Nah, resensi bisa juga tadi saya katakan dengan teks ulasan. Nah, resensi bisa juga berupa fiksi dan non-fiksi. Di sini kita akan membedakan apa sih itu fiksi dan apa sih itu non-fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk fiksi. Fiksi di sini adalah cerita yang membahas mengenai buku yang sifatnya tidak nyata, seperti cerpen dan novel. Nah, cerpen dan novel ini berbentuk karya sastra yang tidak nyata. Biasanya ceritanya ini kan berdasarkan cerita tentang kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ nanti masuklah kita analisis unsur-unsur intrinstiknya yang terdiri dari temanya apa, latarnya, suasananya, dan pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Itu contoh dalam bentuk fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk non-fiksi. Non-fiksi di sini adalah buku yang sifatnya ilmiah, yang bersifat nyata, fakta, dan benar-benar terjadi. Jadi kebalikan ya dengan fiksi tadi. Kalau non-fiksi dia nyata, sementara fiksi dia tidak nyata. Contoh dalam bentuk non-fiksi itu adalah contoh buku-buku yang berhubungan dengan buku-buku pelajaran. Oke, sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan teks ulasan. Nah, di sini kita harus tahu tujuan dari teks ulasan. Yang pertama, tujuannya di sini adalah memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Nah, di sini informasi apa sih yang terdapat dalam sebuah buku tersebut? Apa sih kelebihannya dari suatu karya? Nah, itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Selanjutnya yang keempat adalah memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri yang pertama adalah membuat informasi berdasarkan opini penulis terhadap suatu karya. Nah, opini di sini adalah pendapat. Informasi adalah pemberitahuan. Nah, dari suatu karya yang kita lihat, kita disuruh memberikan pendapat. Apakah karya tersebut itu bagus ataukah layak untuk diterbitkan? Nah, itulah maksud dari nomor 1 tadi. Yang selanjutnya kedua, opini atau pendapat tersebut harus berdasarkan fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Nah, ketika kita melihat suatu karya tersebut, nah kita beri pendapat. Pendapat itu harus berupa fakta yang ada bukti dari karya tersebut. Contoh bisa kita lihat ke dalam bentuk lukisan. Lukisan itu kalau kita lihat sangat cantik. Nah,
faktanya cantik itu terletak dari mana? Misalnya dari segi warnanya, dari segi gambarnya, perpaduan antara gambar dan warna, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah teks ulasan itu bisa disebut dengan resensi. Tadi juga saya sudah katakan di awal, teks ulasan bisa dikatakan dengan resensi. Dan resensi juga bisa dikatakan dengan teks ulasan. Oke, anak-anak ini semuanya, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis karya teks ulasan. Apa sih jenis-jenis karya teks ulasan itu? Nah, yang pertama adalah novel, film, drama, lagu, puisi, dan cerpen. Nah, di situ kamu sudah lihat, situ ada Miss contohkan di situ gambar-gambar film. Misalnya di situ ada film Harry Potter, di situ ada drama, di situ ada contoh dari puisi. Nah, itu adalah contoh ulasan yang bisa kita buat menjadikan suatu karya. Dari gambar tersebut nanti bisa kita lihat apa sih kelebihan dari gambar tersebut, apa sih kekurangan dari gambar tersebut. Nah, itulah dia sebahagian contoh dari teks ulasan. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan itu sama dengan bagian-bagian yang ada di teks ulasan. Yang pertama, identitas karya. Identitas karya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah judul, kedua pengarang, yang ketiga penerbit, dan yang keempat adalah tebal halaman. Contoh kita mau ambil buku yang berbentuk fiksi. Berarti kalau fiksi tadi cerita yang tidak nyata kan anak-anak Miss? Nah, kita ambil satu contoh. Misalnya kita ambil judulnya dalam bentuk Sang Pemimpi. Nah, itu judul buku Sang Pemimpi. Pengarangnya siapa? Nah, kamu tulis di situ apa sih? Atau siapa sih pengarangnya? Nah, penerbitnya itu siapa? Penerbit dari apa? Misalnya penerbitnya dari Yudhistira kah? Nah, tebal halaman, yang dikatakan tebal halaman itu adalah tebal buku cerita itu. Biasanya kalau novel itu lebih dari 50. Kalau cerpen dia hanya 3 lembar itu biasanya. Nah, itu dia. Itu kalau identitas karya. Masuk yang kedua adalah orientasi. Dikatakan orientasi di sini sebenarnya adalah pengenalan cerita. Dikatakan pengenalan cerita di sini adalah gambaran umum suatu karya atau penghargaan yang telah diraih. Itu orientasi. Kalau dalam sebuah cerita, orientasi itulah pengenalan cerita. Mulai dari awal cerita itu, di mana latarnya, siapa tokohnya, itulah yang dikatakan orientasi. Orientasi sama dengan pengenalannya. Nah, yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis di sini adalah ringkasan suatu cerita. Biasanya ringkasan cerita itu kita ambil ke dalam bentuk tahap alur. Tahap alur itulah sudah semualah cerita-cerita yang kita buat menjadi satu lah di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk evaluasi. Evaluasi di sini adalah berisi tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kamu kan sudah membaca bukunya tadi, judul suatu buku. Nah, pasti kamu tahu kekurangan buku itu apa, kelebihannya apa. Contoh, kekurangannya misalnya dari segi kertasnya. Kelebihannya berarti ceritanya itu menarik, sesuai dengan kisah kita gitu, atau sesuai dengan kenyataan. Nah, atau sesuai dengan keadaan kita sehari-hari. Itulah penilaiannya. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan di sini adalah berisi tentang kesimpulan suatu karya. Kesimpulan itu bisa nanti kita buat saran bagi pembaca. Kita kan sudah baca buku-buku ceritanya. Kita kasihlah sarannya untuk supaya si pembaca itu bisa tahu apa sih saran dari sebuah buku tersebut. Nah, itulah struktur teks ulasan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke dalam proses pembuatannya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, ketika kita disuruh untuk membuat ulasan, langkah yang pertama kita kerjakan adalah mencatat identitas karya yang akan diulas.
Berarti kalau disuruh mencatat, berarti kamu buatlah judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya apa, dan tebal halamannya berapa. Nah, selanjutnya yang kedua, mencatat hal yang menarik dari isi buku. Hal yang menarik dari isi buku kamu baca dulu. Apa sih hal yang menarik? Ambil garis besarnya atau ambil poin-poinnya saja. Dibuat ke dalam bentuk satu-satu atau poin-poin. Setelah kamu sudah buat poin-poinnya, lalu yang ketiga adalah ditelaah. Kelebihan dari buku cerita yang kamu baca itu apa dan kelemahannya apa. Setelah sudah mencatat kelebihan dan kelemahannya, baru kita masuk. Rumuskanlah yang sudah kamu dapat tadi ke dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan itu berarti merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan buku secara keseluruhan. Berarti isi dari buku itu apa? Pesan dan kesan ketika kamu membaca buku itu apa? Ya tentunya pasti ada pesan dan kesan ya ketika kamu membaca buku cerita tersebut. Nah, setelah itu yang terakhir baru kamu membuat saran untuk pembaca. Kamu kan sudah membaca. Nah, saran kamu untuk pembaca yang lainnya supaya apa? Apakah mereka disuruh untuk membaca buku itu karena buku itu menarik, karena bagus covernya, karena bagus gambarnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini hanya itu saja materi yang Miss sajikan. Semoga apa yang telah Miss sajikan mengenai teks ulasan bisa kamu pahami dengan baik. Oke anak-anak Miss, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.